Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Dai dan teman-teman saya. Di sini saya akan membaca tentang 33 pertanyaan yang sudah, sorry, 33 jawaban yang saya sudah jawab kemarin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Afif dari kelas Sistem Conversion Y01. Nah, jadi sebelum saya membaca 33 jawaban yang sudah saya tulis kemarin, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu inti dari kerangka framework dari E5. Jadi itu yang pertama ada deep awareness of I atau kesadaran mendalam tentang I. I itu berarti saya. Jadi langkah dasar yang melibatkan ingatan terus-menerus akan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Langkah ini menekankan pada kesadaran individu atau jiwa dan kesadaran diri, serta menyelaraskan tindakan yang dengan tujuan akhir untuk mengetahui dan mengenali Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah kondisi nafs yang berfungsi sebagai lapisan inti. Yang kedua ada niat. Ya, jadi ini adalah keputusan atau tujuan sadar yang mendorong proses. Niat berasal dari hati yang bertindak sebagai perangkat keras, yang mengkodekan niat untuk seluruh kerangka kerja lainnya. Niat memastikan bahwa setiap langkah pemecahan masalah selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Yang ketiga itu ada pemikiran awal atau initial thinking about the problem. Jadi langkah ini mencakup analisis dan pemahaman menyeluruh tentang masalah, memastikan pemahaman yang mendalam tentang sifat dan akar penyebabnya. Yang keempat ada idealization. Jadi pada langkah ini asumsi dibuat untuk menyederhanakan dan memodelkan masalah sambil memastikan bahwa asumsi tersebut dapat diandalkan, realistis, dan selaras dengan prinsip-prinsip yang menyeluruh yang ditetapkan dalam tujuan. Yang kelima ada instruction. Ini mencakup prosedur, langkah, dan mode berulang untuk mengimplementasikan solusi dengan niat yang terus-menerus memadu tindakan selama eksekusi. Jadi, rangkumannya adalah kerangka kerja di atas. Itu menekankan keselarasan dengan tujuan yang lebih tinggi dan mengintegrasikan kesadaran teknis dan spiritual. Kerangka kerja ini berbeda dari kerangka kerja tradisional karena fokusnya pada niat dan lapisan dasar kesadaran. Nah, setelah itu, saya akan membacakan tentang 33 jawaban yang sudah saya buat kemarin. Yang pertama itu ada conscious of purpose. Jadi tujuannya desain Carl Hidrolik ini tidak hanya berorientasi pada solusi teknis, tetapi juga mencerminkan peran sang pencipta dalam memberikan kebijaksanaan untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Yang kedua ada self-awareness. Jadi dalam proses analisis, saya menyadari adanya bias pribadi seperti kecenderungan memilih komponen dari merek tertentu yang dianggap lebih andal tanpa mengevaluasi opsi teknologi baru. Kesadaran ini membantu memastikan proses desain yang objektif. Yang ketiga ada ethical consideration. Jadi prinsip etika menjadi panduan utama dalam memastikan bahwa sistem hidrolik ini memenuhi standar keselamatan, ramah lingkungan, dan mudah diakses untuk pemeliharaan tanpa menimbulkan risiko bagi pekerja. Yang keempat ada integration of CCT atau cara cerdas ingat Tuhan. Dalam setiap langkah desain, saya senantiasa mengingat Sang Pencipta dengan menekankan keberlanjutan dan manfaat sosial dari sistem ini sebagai wujud ibadah melalui karya. Yang kelima ada critical reflection. Sistem ini tidak hanya dianalisis dari segi teknis, tetapi juga dari dampaknya dalam jangka panjang terhadap masyarakat, seperti penghematan energi dan peningkatan keselamatan kerja di bengkel otomotif. Yang keenam itu ada continuum of awareness. Jadi analisis dilakukan secara progresif dan berkesinambungan, mulai dan pemahaman masalah awal hingga validasi akhir solusi yang diusulkan. Nah, setelah itu ada niat. Jadi nomor 7 ada clarity of intent. Jadi niat utama dari proyek ini adalah merancang sistem lift hidrolik yang efisien, andal, dan berkelanjutan dengan tujuan memberikan manfaat besar bagi pengguna. Yang ke-8 ada alignment of objective. Tujuan desain ini sejalan dengan nilai-nilai universal dan prinsip keberlanjutan, seperti efisiensi energi dan pengurangan dampak lingkungan. Yang ke-9 ada relevance of intent. Niat ini
didasarkan pada kebutuhan nyata di industri otomotif, di mana efisiensi dan keselamatan menjadi prioritas utama. Yang ke-10 ada sustainable focus. Desain ini mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi, termasuk pengurangan limbah, energi, dan penggunaan material yang tahan lama. Yang ke-11 ada fokus on quality. Proyek ini atau desain ini didasarkan pada niat untuk menghasilkan sistem yang mengutamakan keandalan, presisi, dan akurasi yang tinggi. Selanjutnya ada pemikiran awal atau initial thinking about the problem. Jadi ada nomor 12. Nomor 12 itu problem understanding. Masalah utama adalah kebutuhan akan sistem pengangkatan kendaraan yang efisien dan aman, dengan tantangan seperti bocoran fluida, dan konsumsi energi yang tinggi. Yang ke-13 ada stakeholder awareness. Perspektif pengguna, teknisi, dan pengelola bengkel diperhatikan untuk memastikan solusi yang inklusif. Yang ke-14 ada contextual analysis. Sistem ini dirancang dengan memperhatikan konteks fisik atau kapasitas beban, sosial atau keamanan teknisi dan teknis atau efisiensi tekanan fluida. Yang ke-15 ada root of root cause analysis. Yaitu mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah, seperti pemilihan diameter piston yang kurang opsional. Yang ke-16 itu ada relevance of analysis. Proses analisis didasarkan pada hukum Pascal dan dinamika fluida yang relevan dalam konteks hidrolik. Yang ke-17 itu ada use of data and evidence. Data dari penelitian sebelumnya digunakan untuk mendukung pemahaman masalah dan merancang solusi yang tepat. Selanjutnya ada idealisasi. Jadi nomor 18, asumsi clarity. Asumsi seperti operasi steady state tanpa kebocoran signifikan dinyatakan dengan jelas untuk mendukung validasi model. Yang ke-19 ada creativity and innovation. Desain ini mengusulkan penggunaan kontrol cerdas untuk meningkatkan efisiensi sistem, sesuatu yang belum banyak diterapkan. Yang ke-20 ada physical realism. Desain ini mengikuti hukum fisika, memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat diterapkan secara praktis. Jadi pada konteks fisikanya di sini saya menggunakan eh, hukum Pascal di mana P sama dengan FA. Jadi F itu adalah gaya yang dihasilkan, A itu luas penampang, dan P itu tekanan. Nomor 21 itu ada alignment with intent. Solusi ideal sesuai dengan niat awal untuk menghasilkan sistem yang efisien dan ramah lingkungan. Yang ke-22 ada scalability and adaptability. Sistem dirancang agar dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan bengkel yang berbeda. Nomor 23 ada simplicity and elegance. Jadi solusi mengedepankan efisien dengan desain yang sederhana namun efektif untuk mengatasi masalah kompleks. Selanjutnya ada instruksi. Nomor 24 itu ada clarity of step. Setiap langkah dalam implementasi sistem dijelaskan dengan rinci, termasuk pemilihan komponen dan simulasi kinerja. Nomor 25 ada komprehensif. Solusi mencakup semua aspek yang relevan, mulai dari desain hingga validasi. Nomor 26 ada physical interpretation. Hasil desain ini dijelaskan secara rinci, seperti hubungan antara diameter piston dan tekanan yang dihasilkan. Nomor 27 itu ada error minimization. Prosedur untuk mengurangi kesalahan seperti pengujian prototipe sebelum produksi massal telah disiapkan. Nomor 28 itu ada verification and validation. Metode seperti ini menggunakan simulasi MATLAB untuk memverifikasi dan validasi desain. 29 ada interactive approach. Jadi desain ini siap untuk diiterasi jika ditemukan kekurangan selama proses validasi. Yang ke-30 ada sustainability integration. Jadi praktik berkelanjutan seperti penggunaan material yang dapat didaur ulang diterapkan dalam implementasi. Yang ke-31 ada communication effectiveness. Jadi dokumentasi desain disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh teknisi dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ke-32 ada alignment with the DAI5 framework. Seluruh langkah seluruh langkah tetap selaras dengan prinsip-prinsip kerangka DAI5 yang sudah tadi saya bacakan di atas.
Yang ke-33 terakhir ada documentation quality. Dokumentasi mencakup perhitungan rinci, diagram alur sistem, dan simulasi untuk mempermudah implementasi. Nah, sayangnya saya kemarin itu baru nulis sampai nomor 20 saja. Belum lengkap 33. Jadi di sini saya 21 sampai 20 sampai 33 saya lanjutkan dengan video. Itu saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Pak Dai atau teman-teman, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.